Firman Tuhan hari ke-28, 28 Januari tahun 2025. Injil Lukas pasal 6 ayat 45, perikop, pohon dan buahnya. Firman Tuhan pada hari ini, di hari yang ke-28, tanggal 28 Januari tahun 2025, diambil dari Injil Lukas pasal 6 ayat yang ke-45 dengan perikop pohon dan buahnya. Sebagai nats, selalu kita ambil dari 3 segi bahasa Indonesia sehari-hari, kabar baik, dan bahasa Batak Toba Singanupari. Pertama, bahasa Indonesia. Orang yang baik mengeluarkan barang yang dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan begitu. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik karena hatinya berlimpah dengan kebaikan. Orang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat karena hatinya penuh kejahatan. Sebab apa yang diucapkan oleh mulut, itulah yang melimpah dari hati. Bahasa Batak Toba Singanupari di dok songonon. Dangadong hauna denggan marparbuehon parbue naroa. Dangadong hau naroa na marparbuehon parbue na denggan. Itulah bahasa Batak Toba sehari-hari. Nah, kemudian kalau kita lihat ayat 45, bahasa Batak Toba sehari-hari dikatakan adalah demikian. Saina denggando tarsipan di bagasan rohani halak nadenggan. Jala saina denggando haroroan ni i. Saina roado tersipan di bagasan rohani halak najahat. Jala saina roado hatahonon ni i. Demikian firman Tuhan. Jadi untuk lebih jelas mengerti, supaya kita pahami secara jelas, kita ambil dari bahasa Indonesia sehari-hari, dikatakan adalah orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik karena hatinya berlimpah dengan kebaikan. Orang jahat mengeluarkan hal-hal jahat karena hatinya penuh dengan kejahatan. Sebab apa yang diucapkan oleh mulut, itulah yang melimpah dari hati. Dan bahasa Batak Toba dikatakan sehari-hari, nadenggando tersimpan di bagasa rohani halak nadenggan. Jala saina denggando haruar ni'i. Saina roado tersimpan di bagasan rohani halak najahat. Jala saina roado hatahon ni'i. Jadi apa yang kita tanam dalam alam bawah sadar kita, pikiran, otak, dan dalam jantung, itu diolah 24 jam. Kalau baik masuk, baik yang keluar. Kalau jelek yang masuk, hasilnya juga akan jelek. Itulah firman Tuhan pada hari ini. Nah, sekarang kita masuk dalam bacaan pagi
Diambil dari kitab Yosua pasal 19 ayat 1 sampai dengan 23. Daerah yang ditunjuk untuk suku Simeon, untuk Zebulon, dan untuk Isasar. Jadi 3 suku dibagi tanah yang sudah direbut oleh bangsa Israel oleh Joshua, dan sebelumnya dibagi kepada Benjamin, ya. Pembagian pertama. Jadi pertama kepada Benjamin, kedua kepada Simeon, ketiga kepada Zebulon, dan keempat kepada Isasar. Apa yang mau kita lihat dari perikop ini? Tanah di tanah Kanaan itu sudah dibagi habis untuk bangsa Israel, karena mereka sudah menaklukkan musuh-musuh yang didapati dalam kota tersebut. Sehingga kalau kita lihat sangat gigih bangsa Israel mempertahankan tanah pusaka mereka, yaitu wajar karena mereka memakai hukum Taurat, hukum Tuhan dalam perjanjian lama. Kemudian kita masuk dalam bacaan pagi, yaitu yang diambil bacaan malam diambil dari kitab Roma pasal yang ke-6 ayat 15 sampai dengan 19. Hamba terhadap kehendak Allah. Jadi ini merupakan pesan Paulus pada jemaat di Roma, ya, untuk mengikuti, ya. Paulus mengatakan bahwa habis gelap terbitlah terang. Itu adalah merupakan semboyan daripada Paulus. Di dalam kegelapan dia sangat membenci orang Kristen dan pengikut-pengikut Yesus, bahkan merencanakan akan membunuh. Tapi begitu dia ditangkap oleh Yesus, dia mengatakan habis gelap terbitlah terang. Nah, semua hamba yang sudah anak-anak Allah, ini dianjurkan oleh Paulus, hendaklah, ya, merenungkan bahwa kepada Allah sepenuhnya pemujian, memuliakan Tuhan karena sudah dibebaskan dari dosa. Jadi dengan membebaskan manusia dari dosa dengan baptisan kudus, maka wajib sepenuhnya adalah untuk Allah, baru dianggap sebagai anak-anak Allah. Jadi kesimpulan di sini adalah dulu, ya, Anda hamba untuk hal-hal yang kotor, ya, hamba untuk hal yang kotor, ya, seperti Paulus merencanakan kejahatan, mengadakan pengejaran terhadap umat Kristen, ya. Jadi hal-hal kotor dijalankan. Nah kemudian katanya, sekarang hamba menyerahkan diri seluruhnya sebagai hamba bagi kehendak Allah. Itulah dalam bacaan malam, untuk menyerahkan diri sepenuhnya sebagai hamba Allah dan pengikut Tuhan. Tinggalkan masa-masa kegelapan karena sudah dibaptis dengan Roh Kudus dan sudah termasuk pewaris kerajaan surga. Sekarang kita masuk dalam perikop hari ini. Namun sebelum perikop hari ini, kita telah mengumandangkan bahwa pedoman kita dalam bulan Januari itu ada topik yang sangat menarik, yaitu kesatuan panggilan dan melayani untuk kemuliaan Tuhan. Kesatuan panggilan itu dijabarkan dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 12. Kenapa dikatakan ada kesatuan panggilan? Paulus mencontohkan seperti tubuh manusia, terdiri dari beberapa anggota tubuh, ya,
dalam alam sadar maupun dalam alam bawah sadar. Tapi diantaranya itu adalah bekerja sesuai dengan talenta masing-masing yang sudah dikhususkan oleh Tuhan untuk itu. Seperti jantung, bekerja 24 jam memompa darah dengan pipa darah sampai 195 km. Kemudian otak untuk berpikir, merencanakan sesuatu. Apa yang mau diungkapkan oleh mulut, apa yang mau dijalankan oleh kaki, apa yang mau dibuat oleh tangan. Semua perintah itu adalah psikomotorik dari otak. Dan yang mengolahnya adalah jantung. Sehingga mereka adanya suatu kesatuan panggilan dalam tubuh. Dan ini berlaku bagi umat manusia yang sudah ditebus oleh darahnya Kristus. Yang sudah dibaptis. Sudah bersama dengan Yesus. Dan Yesus sebagai tubuh, Kristus sebagai rumah Tuhan, ya. Dan di situ terdiri dari beberapa jemaat. Nah, itulah dikatakan kesatuan panggilan dengan talenta yang ada dimiliki oleh masing-masing untuk melayani Tuhan, memuji dan memuliakan Tuhan. Itulah yang dikatakan banyak anggota tubuh tetapi berada dalam satu tubuh sebagai konsepsi sistem, saling berhubungan, saling menentukan, saling membutuhkan, dan saling mempengaruhi antara yang satu dengan yang lain. Nah, kemudian hari ini, perikop hari ini, pohon dan buahnya. Apa makna dan pesan moral dari perikop ini? Nah, disinilah perlu kita melihat, ya, bahwa makna daripada perikop ini kita lihat adalah pentingnya keselarasan, ya, antara isi hati seseorang dan perkataannya. Jadi di sini dijaga integritas yang tinggi sesuai kata dan perbuatan. Pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Pohon yang jelek menghasilkan buah yang jelek. Jadi apa masuk dalam diri kita, itulah yang keluar sebagai implementasi interaksi bersama dengan orang lain. Kalau yang baik itu masuk, tentu yang keluar pun akan baik. Ini dah dikatakan terlihat pohon, ya, buahnya apakah menghasilkan baik apa tidak. Jadi makna di sini adalah, ya, pentingnya keselarasan antara isi hati kita dan perkataan kita dengan menyatakan bahwa orang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaan yang baik dalam dirinya. Jadi adanya tabungan, rekening bank emosional. Jadi kalau dia mengadakan setoran yang baik, maka itu akan dituai, ditarik. Jadi bukan tarikan setorannya. Kalau setorannya tarikan atau yang perkataannya yang tidak baik, menjelek-jelekan orang, tarikannya pun itu akan jelek. Itulah dikatakan kelihatan pohon dari buahnya. Kelihatan dia dari hasil buahnya. Nah, kemudian hal-hal yang baik dari perbendaharaan yang baik, ya. Kemudian orang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat. Apa maksud perikop ini? Ini menegaskan bahwa,
ya, sifat dan karakter seseorang akan tertangkap melalui kata-kata dan tindakan yang ditunjukkan. Itulah, ya. Jadi sifat, ya, dan karakter seseorang akan terungkap melalui kata-kata dan tindakan yang ditunjukkan. Jadi melalui kata-kata, melalui perbuatan dan tindakan, itulah gambaran sifat dan karakter seseorang. Maka ada istilah Batak mengatakan, ya, somalnado peyamna, peyamdo gawe baku. Artinya, kalau kebiasaan kita melakukan sesuatu hal-hal yang tidak baik, itu menjadi sifat dan karakter kita menuju hal-hal yang tidak baik. Tetapi kalau kebiasaan kita yang kita lakukan sehari-hari dengan baik, itu akan menghasilkan karakter yang baik. Jadi di sini dikatakan adalah tanam tuai. Tidak mungkin kita tanam jagung, kita petik singkong. Atau kita tanam padi, kita betik, ya, padi-padian, simarememe, seperti padi tapi bukan padi, ya. Nah, jadi apa yang kita tanam, itulah yang kita tuai. Nah, sekarang kita melihat apa pesan moral dari perikop ini. Kalau tadi kita lihat maknanya adalah tabur tuai, nah sekarang pesan moralnya apa? Mari kita lihat. Pentingnya, ya, introspeksi dan menjaga hati kita. Jadi ada introspeksi dan menjaga pergerakan hati kita, seperti yang diajarkan dalam Amsal pasal 4 ayat 23. Jadi menjaga hati, introspeksi hati, ya, dan kemudian jangan kebablasan. Jadi di sini dikatakan dalam Amsal 4 ayat 23 dikatakan bahwa, ya, jagalah hatimu dengan segala ketekunan. Jadi harus tekun menjaga hati itu, bukan seradak seruduk. Jagalah hatimu dengan segala ketekunan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi kehidupan itu terpancar dari hati yang, makanya kita juga memberi dengan hati yang tulus, bukan hati yang kasar. Karena dari sanalah terpancar kehidupan, ya, dari sana. Nah, hati yang penuh dengan kebaikan akan menghasilkan perkataan yang baik. Tapi hati yang benci, ya, atau kejahatan akan mengeluarkan perkataan yang merugikan orang lain. Inilah pesan moral yang dapat kita simak dari perikop ini. Jagalah hatimu dengan segala ketekunan. Tekun, ya. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau dari hati itu terpancar kehidupan, maka wajiblah kita menjaga agar tidak semena-mena, tidak sembrono, ya. Nah, karena dari situlah terpancar kehidupan, ya, dan juga hati yang penuh dengan kebaikan akan mengeluarkan yang baik. Tapi hati yang penuh dengan kejahatan akan mengeluarkan kejahatan. Nah, inilah masukan, inilah yang diolah oleh alam bawah sadar kita, ya, diolah dengan baik. Dia bekerja 24 jam. Dan setelah ini diolah dalam bawah sadar, maka dia mengeluarkan melalui mulut kita. Disinilah dikatakan
peran daripada otak, pikiran, dan jantung untuk mengolah semua masukan yang kita berikan dalam diri kita. Apakah kita berpikiran positif? Apakah kita berpikiran negatif? Nah, dua hal yang sangat bertentangan. Kalau kita berpikiran positif akan diolah dengan baik dalam tubuh kita, jantung, otak, dan juga pikiran, dia akan mengeluarkan hasil yang baik. Tetapi kalau hal-hal yang jelek kita tanamkan dalam otak kita, pikiran kita, dan jantung kita, dia diolah menjadi produk yang jelek. Jadi produk yang baik kita masukkan dalam diri kita akan diolah dan dihasilkan juga produk yang baik. Jadi ada istilah tabur tuai. Apa yang kita tabur, itulah yang kita tuai. Jadi Amsal 4 ayat 23 ini ya, sangat menggambarkan ya, untuk menjaga hati kita supaya tetap baik-baik ya. Karena itulah menentukan jalan kehidupan kita. Mau jadi apa kita kemudian? Kita tidak tahu. Nah, maka yang kita tahu hanyalah melayani, karena itu yang bisa kita kerjakan pada saat ini. Melayani kepada semua orang, siapa saja tanpa kecuali. Itulah yang bisa kita lakukan. Mau jadi apa saya besok tidak tahu. Orang hari esok belum tiba. Ya. Tapi hari ini, today is reality, but tomorrow is challenge. Hari ini kenyataan, tapi besok adalah tantangan. Kalau kenyataan hari ini dikatakan oleh ahli-ahli pikir, ya, saya tidak tahu Anda menjadi apa nantinya. Tapi yang saya tahu katanya hari ini, Anda melayani. Inilah implementasi daripada hati yang baik untuk melayani. Nah, sekarang apa yang mau kita lihat? Konklusi atau kesimpulan dari perikop hari ini, pohon dan buahnya. Ya. Apa kesimpulan kita tentang hal ini? Saya tetap membuat 3 pertanyaan. Ya. Karena dari sinilah kita bisa menggali apa, mengapa, dan bagaimana. Sehingga jawabannya menjadi jelas. Kognitif, ya, psikomotorik, dan juga ya, afeksi, menimbulkan perasaan dan perilaku juga nyata, ya, jelas, tidak abu-abu. Ya. Pertanyaan pertama, saya coba mengajukan. Sebenarnya, ya, seberapa besar pengaruh kondisi hati terhadap hubungan sosial ya, yang dijalani saat ini. Nah, jadi di sini ada yang namanya kondisi pengaruh hati terhadap hubungan sosial. Nah, bagaimana? Seberapa besarkah pengaruhnya antara hati dan hubungan sosial yang dijalani saat ini? Ini yang perlu kita bahas. Dan kondisi hati memiliki anugerah yang sangat besar terhadap hubungan sosial yang kita jalani. Jadi pengaruh ya, atau anugerah yang kita terima, hati itu memiliki pengaruh besar terhadap hubungan sosial. Karena bagaimana buah hati kita, bagaimana isi hati kita, itu sangat berpengaruh besar dalam berhubungan. Kalau bad mood, hati kita itu jelek, hubungan pun bisa menjadi jelek.
Tapi kalau hati kita sudah dimulai hal-hal yang baik, maka akibatnya pun akan menjadi baik. Itulah dikatakan seberapa besar pengaruh kondisi hati terhadap hubungan sosial. Ini sangat besar. Karena berinteraksi langsung. Apa yang kita berbuat, itu yang akan kita tuai. Jadi kondisi hati memiliki anugerah yang sangat besar. Sangat besar, berarti sangat besar sekali ya, terhadap hubungan sosial yang kita jalani. Jadi pengaruh hati itu sangat besar terhadap hubungan sosial kita, berinteraksi dengan orang lain ya. Nah, termasuk di dalamnya interaksi dengan orang lain dan cara kita merespon ya situasi di sekitar kita. Jadi ada istilahnya ini, melihat situasi sekitar ya, dan juga merespon ya interaksi kita dengan orang lain. Apa diperbuat mereka? Apakah kalau mereka berbuat jahat, kita balas dengan kejahatan? Dan hanya kalau mereka berbuat baik, kita balas dengan kebaikan? Inilah seberapa besar pengaruh kondisi hati terhadap hubungan sosial. Ini yang perlu kita jaga supaya tetap punya integritas yang tinggi sesuai kata dan perbuatan. Nah, di sini Amsal pasal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kuasa ya padamu, karena disitulah terpancar kehidupan. Jadi menjaga hati itu kita adalah merupakan wewenang kita, karena dia adalah memancarkan kehidupan. Jadi sangat jelas ya. Kemudian kita masuk dalam pertanyaan kedua dalam perikop ini. Saya mencoba membangun pertama ini, bagaimana cara hidup kita dapat mengasihi ya, hati kita dengan hal-hal yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana cara kita dapat mengasihi hati kita dengan hal-hal yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Nah ini, jadi untuk mengisi hati kita dengan hal-hal dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat mendasarkan hidup kita pada ajaran dan prinsip yang terdapat dalam Alkitab. Jadi kuncinya adalah Alkitab. Di sanalah semua tertuang dan tertulis kita mau apa dan nantinya bagaimana. Di sini tertulis semua. Dengan menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Kristiani, ya, kita dapat menemukan kedamaian dan kebahagiaan dalam setiap aspek kehidupan. Apa yang dimaksud dengan nilai-nilai Kristiani? Nah, kita tahu bahwa nilai-nilai Kristiani yang harus melekat adalah mengasihi. Karena dikatakan Allah itu adalah kasih. 1 Yohanes pasal 4 ayat 8 dikatakan ya, bahwa Allah itu adalah kasih. Barang siapa tidak mengasihi, tidak mengenal Allah. Jadi definisi dalilnya sangat jelas. Tidak mengasihi, tidak mengenal Allah. Walaupun kau berkata, saya mengasihi, saya memberikan ini, wah, itu bisa omong kosong. Ya. Kalau kelakuannya tidak sesuai dengan perilaku yang ditunjukkan oleh Allah, walaupun dia mengasihi itu sama saja. Ya. Apalagi tidak mengasihi, pasti tidak mengenal Allah.
Nah, kemudian tadi dengan menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Kristiani, kita dapat menemukan kedamaian dan kebahagiaan dalam setiap aspek kehidupan. Nilai-nilai Kristiani apa? Ya. Martin Luther mengatakan, ya, pokok-pokok pengajaran agama Kristen itu ada 3. Pertama adalah sola gratia. Apa yang dimaksud dengan sola gratia? Sola gratia melambangkan bahwa keselamatan itu adalah anugerah atau hadiah dari Tuhan Allah. Kalau keselamatan itu anugerah, pertanyaan, apakah perlu bagi diri kita masing-masing? Kalau dia adalah merupakan keselamatan yang anugerah, masuk kita dalam pengajaran agama Kristen nomor 2 itu sola fide. Kita dibenarkan hanya karena iman percaya. Apakah kita percaya bahwa kasih-Nya kekal dan abadi walaupun kadang-kadang mendapat suatu tentangan? Inilah pergumulan kita. Jadi nilai-nilai Kristiani tadi dikatakan pertama adalah sola fide, keselamatan itu adalah anugerah. Yang kedua, yang pertama adalah sola gratia, keselamatan anugerah. Yang kedua sola fide, kita dibenarkan berdasarkan iman. Kemudian yang ketiga adalah sola scriptura. Apa itu? Hanya Alkitab yang dapat membenarkan sola gratia dan sola fide. Dan hanya berdasarkan Alkitab itu bisa kita raih secara cuma-cuma. Bisa kita raih. Ya. Nah, jadi itulah nilai-nilai Kristiani yang sangat penting bagi kita. Yaitu keselamatan adalah anugerah sola gratia. Kemudian kita diselamatkan karena iman percaya sola fide. Kemudian bahwa keselamatan itu anugerah, dan untuk mencapainya kita harus mengamininya dan menyelamatkannya. Artinya percaya kepada Yesus, percaya kepada Allah, percaya kepada Roh Kudus. Jadi imanlah dasarnya. Kita dibenarkan karena iman. Untuk mengetahui bahwa keselamatan itu anugerah dan kita dibenarkan karena iman hanya dalam sola scriptura atau Alkitabiah. Hanya di Alkitablah yang bisa dia lihat keselamatan adalah anugerah dan kita dibenarkan berdasarkan iman. Ada di Alkitab semuanya. Baik perjanjian lama juga perjanjian baru. Karena Tuhan sudah menyimpulkan ya, hukum yang ke-10 dibagi menjadi 2. Hukum yang pertama dan yang utama adalah cintailah Tuhan Allahmu dari segenap hatimu, dari segenap jiwamu, dari segenap akal budimu, dan dari segenap kekuatanmu. Jadi lengkap. 4 unsur itu, hati, jiwa, ya, nah kemudian kekuatan, ya, dan akal budi itu harus berada dalam satu sistem yang tidak bisa terpisahkan, harus menyatu untuk mencintai Tuhan Allah. Hukum yang kedua, cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri. Itulah kesimpulan dari semua tulisan para nabi dan ahli-ahli kitab. Nah, kemudian dengan menghayati, ya, dalam Filipi pasal 4 ayat 8 dikatakan begini. Terakhir saudara-saudara, jadi apapun, nah ini sudah menentukan sendiri, apapun
yang benar, apapun yang mulia, apapun yang adil, apapun yang suci, dan apapun yang manis, apapun yang patut dipuji. Jika ada suatu kebajikan dan jika ada suatu pujian, pikirkanlah semua itu. Jadi dalam Filipi pasal 4 ayat 8 Tuhan, apapun ya, sudah ditetapkan dalam perikop ini. Kemudian ayat ini mengingatkan kita supaya bagaimana? Supaya kita fokus pada pikiran yang positif dan hal-hal yang baik dalam hidup kita. Jadi di sini sudah digarisbawahi ya. Kalau tadi dikatakan dalam Filipi pasal 4 ayat 8, apapun ya. Di sini ditegaskan bahwa ayat ini mengingatkan kita untuk fokus pada pikiran yang positif. Berpikirlah positif. The imaging thinking result of positive. Pendapat daripada Roosevelt, berpikir positif. Dan Norman Peale mengatakan the imaging thinking result of positive. Berusaha, benar-benar berusaha. Berbuat, benar-benar berbuat. Berdoa, benar-benar berdoa. Hal-hal inilah yang harus masuk dalam alam bawah sadar kita. Pikiran yang positif untuk menghasilkan hal-hal yang positif. Jadi, stimulus masuk ini. Masuk dalam diri kita. Hal-hal yang baik, yang jelek, atau apapun. Ya, masuk. Ternyata yang baik diolah oleh jantung 24 jam dan dikendalikan oleh otak. Ya. Dia membuahkan hasil, ya, sehingga apakah bahan bakunya itu baik, positif, maka hasilnya pun akan baik. Tapi kalau bahan bakunya itu jelek, hasilnya pun jelek. Itulah yang dikatakan tabur tuai. Apa yang kita tanam, itu yang kita petik. Nah, jadi hal ini tadi dikatakan bahwa untuk fokus pada pikiran yang positif. Jadi kita hanya berpikir positif sajalah. Jangan ada berpikir negatif. Jangan underestimate. Jangan anggap remeh. Jangan inferior dan jangan superior, apalagi superhero. Menganggap dia sebagai pahlawan. Itu dia. Sebaiknya kita melihat situasi dan berpikirlah positif. Itulah kesimpulan daripada pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana cara kita, hati kita dengan hal yang dapat mengasihi kehidupan sehari-hari. Berpikirlah positif terhadap apapun dan siapapun. Itulah kuncinya. Kalau itu sudah diolah oleh alam bawah sadar kita, maka dia akan mengeluarkan, dan ini akan direkam. Pada suatu saat ini akan dikeluarkan. Jadi apa yang kita berikan pada pikiran kita, itu direkam dengan baik berwaktu dengan perjalanan hidup kita. Kalau kita sampai berumur 70 tahun, berarti rekaman itu sudah 70 tahun dalam diri kita. Jadi berapa lama kita hidup di dunia itu, rekaman itu akan masuk dalam diri kita. Ya. Maka berpikirlah positif, kata Norman Peale ya. Kemudian poin yang ketiga, pertanyaan yang ketiga adalah apa langkah konkret yang bisa kita ambil untuk memastikan bahwa kata-kata kita selalu mencerminkan kasih Kristus. Kita tahu sifat daripada Allah
tadi sudah kita jelaskan bahwa Allah itu adalah kasih. Karakter Allah adalah kasih. Maka kalau itu karakter daripada Tuhan Allah, wajib hukumnya kita meneladaninya dan mencontoh karakter daripada Allah, yaitu kasih. Sebab 1 Yohanes pasal 4 ayat 8, Allah itu adalah kasih. Barang siapa tidak mengenalnya, atau barang siapa tidak memiliki kasih, dia tidak memiliki, maka dia sendiri tidak mengenal Allah. Walaupun dia berkoar-koar memberitakan firman Tuhan segala macam, tapi kalau dia tidak memiliki kasih, maka sia-sia apa yang dijalankan, karena dia tidak mengenal Allah. Kalau kita sudah tidak kenal dengan Allah, terus apa yang mau kita harapkan dalam hidup ini? Ya, mau kemana kita? Tidak jelas. Jadi orang tujuan hidupnya tidak jelas, itu akan semakin kabur. Ya, jadi pertanyaan ketiga ini ya, untuk mencerminkan kasih Kristus, ya. Jadi apa langkah konkret yang bisa kita ambil untuk memastikan bahwa kita tidak mengeluarkan kata-kata yang kotor, atau memastikan kata-kata yang kita keluarkan selalu mencerminkan kasih Kristus. Inilah yang harus kita jawab. Ya. Saya mempunyai pandangan bahwa langkah konkret untuk memastikan, jadi langkah konkret untuk mencari kepastian, bahwa kata-kata kita mencerminkan kasih Kristus. Jadi untuk langkah konkret memastikan bahwa kata-kata kita sesuai dengan kasih Kristus, adalah dengan melakukan pengajaran dan contoh yang Yesus berikan dalam hidupnya. Inilah merupakan langkah-langkah konkret yang harus kita lakukan untuk memastikan bahwa kita tidak mengeluarkan kata-kata yang salah atau kotor. Jadi Kristus adalah dengan melakukan pengajarannya dan contoh yang Yesus berikan dalam hidupnya. Kalau kita lihat dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai dengan 7, mengajarkan tentang cinta yang sabar dan pengertian. Jadi apa langkah konkret yang bisa kita ambil? Adalah sabar dan pengertian. Selain itu penting untuk merenungkan bagaimana kata-kata kita mempengaruhi orang lain, apakah dengan kata positif, apakah dengan kata kotor. Kita lihat stimulus yang ada. Kalau Stephen Covey mengatakan untuk merespon stimulus apapun harus direspon dengan 4 anugerah manusiawi. Pertama, kesadaran diri. Siapa kita sebenarnya? Di hadapan Tuhan, di hadapan manusia, di hadapan keluarga, di hadapan saya sendiri. Siapa? Itu harus kita jalankan langkah itu. Nah, kemudian yang kedua, imajinasi. Berpikir untuk jangka panjang, bukan jangka pendek. Jadi selalu dia memikirkan jangka panjang. Kalau kita memikirkan jangka panjang adalah Tuhan. Bekerja untuk Tuhan. Karena Tuhan itu jangka panjang. Kenapa saya katakan jangka panjang? Sebab dia yang memberikan penghakiman. Dan kedua tangannya kedua kali pun dia yang menentukan. Nah, jadi bagi kita Tuhan itu adalah merupakan imajinasi dalam diri kita, bahwa dia adalah pemelihara jangka panjang. Jadi di sini dikatakan bahwa bagaimana
kata-kata kita ya mempengaruhi orang lain dan berusaha untuk berkata-kata baik, menghindari kata-kata kasar atau ya menyakiti, melainkan berbicara dengan kelemah lembutan dan kasih sayang. Paulus mengatakan apabila dia bertemu dengan jemaat, dia sangat lembut. Artinya karena dalam penangkapan orang waktu kita face to face itu bisa bermacam-macam. Karena memori yang menangkap dalam diri kita itu bisa kurang sempurna. Walaupun setiap mendengar untuk memahami, setiap berbicara untuk dipahami. Tapi bagi usia yang lanjut ini bisa, memorinya bisa beralih yang tidak stabil ya. Nah, jadi di sini dikatakan dalam Efesus 4 ayat 29 ya. Dikatakan begini. Bila berbicara, janganlah memakai kata-kata yang kotor. Ya. Pakailah kata-kata yang membina dan memberi pertolongan kepada orang lain. Jadi memakai dalam pendek cerita adalah kata-kata motivasi yang bisa memberikan semangat orang, membangkitkan orang lain yang dari keterpurukan. Pakailah kata-kata yang bersifat motivasi, yaitu adalah untuk membangun, memberi pertolongan kepada orang lain. Jadi kata-kata membina dan membangun yang harus kita sampaikan kepada teman-teman yang membutuhkan pertolongan ya. Kata-kata seperti itu akan mendatangkan kebaikan kepada orang-orang yang mendengarnya. Jadi dengan demikian memperbaharui apa yang mau kita sampaikan, menghilangkan kata-kata kotor. Itu menjadi memperbaiki pendengaran daripada orang yang mendengar. Ya. Sehingga bukan masuk dari telinga kanan, keluar dari telinga kiri, tidak. Masuk, stimulus merespon pandangan manusiawi, ya, dan putuskan. Jadi 4 anugerah manusiawi itu adalah tadi pertama adalah kesadaran diri, kedua imajinasi, ketiga hati nurani, dan keempat adalah kehendak bebas. Everybody freedom to choice, but everybody must be responsibility to his choice. Semua orang bertanggung jawab ya, dan bebas untuk membuat pilihan. Tapi dikatakan bertanggung jawab atas pilihan tersebut. Ada konsekuensi untuk mempertanggungjawabkan pilihan. Ya. Nah, maka Yesus mengatakan bahwa datanglah kepadaku, kamu tidak akan lapar. Percayalah kepadaku, kamu tidak akan haus. Sudah dijamin oleh Yesus antara haus dan lapar bagi rohani kita, spiritual kita. Nah, jadi di sini dikatakan kalau berbicara itu untuk dipahami. Kalau kita mendengar untuk memahami. Jadi ada dua sisi, untuk dipahami dan untuk memahami. Dan jangan sampai keluar kata-kata yang tidak sesuai dengan ajaran Kristen, kasih Kristus dalam setiap kita berinteraksi dengan orang lain. Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Jadi menjaga hati dengan kewaspadaan, karena di situ kehidupan kita. Nah, itulah yang dikatakan, jagalah hatimu, karena disitulah kehidupan.
Nah, dan Filipi 4 ayat 8 dikatakan seperti yang tadi, apapun benar, apapun yang mulia, apapun yang adil, apapun yang suci, apapun yang manis, apapun yang patut dipuji, jika ada suatu kebajikan dan jika ada suatu pujian, pikirkanlah semua itu, kata Amsal atau Poda Raja Salomo. Nah, kemudian dilanjutkan dengan Efesus pasal 4 ayat 29, bila berbicara janganlah memakai kata-kata kotor, pakailah kata-kata yang membina dan memberi pertolongan kepada orang lain. Jadi kata-kata itu mendatangkan kebaikan kepada orang lain, artinya memberikan motivasi kepada orang lain. Jadi itulah firman Tuhan pada hari ini. Pohon dengan buahnya, artinya bisa kita lihat apa yang dihasilkan oleh pohon itu. Tentu itu adalah akibat daripada apa yang kita berikan kepadanya. Apakah kita pupuk, apakah kita rawat, apakah kita berikan semacam imun kepada pohon sehingga dia bisa menghasilkan buah yang baik. Demikianlah kita sebagai pengikut Kristus. Apa yang kita tanam dalam pikiran kita, itu akan diolah dengan habit kita, sehingga dia berubah menjadi karakter kita, dan karakter itu akan menjadi nasib kita. Jadi nasib kita ditentukan oleh pikiran kita, hati kita. Maka berikanlah yang terbaik bagi hatimu, dan supaya dia menghasilkan yang terbaik untuk berinteraksi dengan orang lain. Amin. Tuhan memberkati kita semua.